Pertama, kalau terkait itu masih dimonitor karena yang utama kan berpengaruh terhadap harga minyak. Tetapi harga minyak kita monitor kalau 1-2 hari ini tidak ada perubahan, tidak ada gejolaknya. Pemirsa, pemerintah memastikan konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Hingga saat ini harga minyak dunia masih bergerak stabil. Meski demikian, pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik karena berpotensi mempengaruhi dinamika pasar energi global. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, fokus utama pemerintah yakni mengamati pergerakan harga minyak dunia. Menurutnya hingga 1-2 hari terakhir belum terlihat perubahan signifikan yang dapat memicu gejolak ekonomi. Erlangga menambahkan pemerintah belum melihat urgensi untuk mengambil kebijakan khusus. Dan meski demikian, langkah antisipatif tetap disiapkan apabila eskalasi konflik mulai berdampak terhadap perekonomian nasional. Pertama, kalau terkait itu masih dimonitor karena yang utama kan berpengaruh terhadap harga minyak. Tetapi harga minyak kita monitor kalau 1-2 hari ini pun tidak ada perubahan, tidak ada gejolak yang tinggi dan harga minyak relatif masih rendah kan, masih sekitar $63 per barrel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa Indonesia telah resmi mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025. Iya, di mana swasembada beras merupakan target strategis nasional yang sebelumnya ditetapkan untuk dicapai dalam waktu 4 tahun. Namun target tersebut berhasil diwujudkan jauh lebih cepat. Selain memperkuat ketahanan pangan dalam negeri, capaian swasembada beras Indonesia juga memberikan dampak positif bagi perekonomian global. Presiden Prabowo menyebutkan bahwa keputusan Indonesia untuk tidak mengimpor beras turut menurunkan harga beras dunia secara signifikan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan swasembada beras melalui penguatan sektor pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi demi ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Kita memiliki masa depan yang bagus, walaupun ada kelompok nyinyir, ya kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja. Yang jelas, waktu saya kampanye udah sekian puluh tahun, saya selalu bicara Indonesia harus swasembada pangan. Bangsa Indonesia sekarang sudah swasembada beras. Tahun 2025 kita tidak impor beras sama sekali. Tahun 2025. Target 4 tahun kita bisa capai. Berikutnya, pemirsa, pencapaian swasembada beras dinilai Perum Bulog sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan secara nasional. Untuk itu, Bulog berharap bisa mengambil peran dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Tahun 2025 menjadi fase penting penguatan sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi lintas instansi, Bulog memastikan hasil panen petani terserap optimal, cadangan pangan terjaga, serta masyarakat memperoleh akses pangan yang stabil dan terjangkau. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan capaian swasembada beras ini menjadi fondasi kuat bagi langkah strategis menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. Untuk itu, penugasan tahun 2026 menempatkan Bulog pada peran yang semakin strategis dalam penguatan sistem pangan nasional, mulai dari penyerapan hasil panen, pengendalian harga di tingkat konsumen, hingga pembangunan infrastruktur pasca panen, yang diharapkan memperkuat rantai pangan dari hulu ke hilir. Ya, untuk strategis 2026, karena Bulog tugasnya ke depan semakin besar, kami akan lebih meningkatkan pelayanan. Ya, meningkatkan pelayanan mulai dari penyerapan, kemudian pengolahan, kemudian pemeliharaan, bahkan sampai dengan penyaluran akan kami tingkatkan. Sehingga harapannya
Bulog menjadi center of gravity-nya dari logistik nasional. Ini harapan kami ke depan, dan kami mohon doa restunya dan support dari seluruh pemerintah maupun dari TNI Polri dan seluruh teman-teman media dalam ini untuk membantu. Ya, kita awali dengan informasi pertama pemirsa, di mana para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih mengikuti retret di kediaman Presiden Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, retret Menteri dan Wakil Menteri ini menjadi forum evaluasi kinerja Menteri di berbagai bidang dalam setahun ini. Seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih berdatangan ke kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedatangan para menteri ini merupakan agenda retreat Kabinet Merah Putih yang akan fokus terhadap evaluasi kinerja 1 tahun para menteri. Di mana evaluasi kinerja setahun ini fokus terhadap pencapaian program strategis nasional dan isu swasembada. Selain itu, retreat Hambalang yang diikuti seluruh menteri sebagai forum pengarahan sekaligus evaluasi menyeluruh atas kinerja pemerintah selama 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Salah satu program strategis nasional yang menjadi bahan evaluasi adalah evaluasi program makan bergizi gratis yang telah berjalan sejak 6 Januari 2026. Di mana hingga awal 2026 MBG tercatat telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta penerima. Selain makan bergizi gratis, isu swasembada pangan dan energi juga menjadi fokus utama. Dalam catatan pemerintah, Indonesia telah berhasil mencatat sejarah dengan tidak melakukan impor beras sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut diharapkan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan pada tahun 2026. Sementara di sektor energi, target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2025 disebut telah terlampaui, meski pemerintah telah mendorong percepatan guna mewujudkan swasembada energi. Hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. 55 juta. 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan setiap hari. Dan termasuk ibu-ibu hamil. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan. Apakah ada penyimpangan? Pasti. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi kita bersyukur bahwa kalau kita pelajari dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Retreat Hambalang akan menjadi ajang evaluasi kinerja pemerintahan terhadap program-program strategis nasional yang telah dicanangkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan ID Action.